Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semuanya untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita pada malam hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukunna? Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Bagaimana kemarin Om? Kalau misalkan ditanya kaifa halukunna, jawabnya Alhamdulillah. Kalau pertanyaannya untuk satu orang, kaifa haluki, haluki anti kan berarti. Kaifa haluki, jawabnya betul ana. Alhamdulillah ana bi khair. Tapi kalau pertanyaannya untuk bersama, kaifa halukunna, kunna itu untuk semua. Nahnu. Berarti jawabannya untuk bersama juga. Alhamdulillah nahnu bi khairin. Alhamdulillah Nahnu bi khairin. Bi khairin. Nahnu bi khairin. Bisa sebenarnya alhamdulillah di awal atau bisa di akhir dibalik. Tapi kalau di akhir, alhamdulillahnya di akhir harus ada kata sambungnya pakai waw. Bi khairin walhamdulillah. Nahnu bi khairin walhamdulillah, ada wawnya. Tapi kalau misalkan alhamdulillahnya di awal tanpa waw, alhamdulillah bi khairin. Maksud saya Ibu. Perbedaan ada yang berbentuk rangkai ganda. Tidak bingung ya? قبل أن نبدأ درسنا أريد أن أقرأ لكم كشف الحضور من دعي اسمها حاضرة. Yang dipanggil namanya silahkan bilang hadirah gitu ya. Ibu Anita Rifai. Hadirah. Ibu Citra Suci. Lamtah dulu. Ada yang kenal dengan Ibu? Mungkin ada temannya kenal. Biasanya kan daftar itu ada kenalan rincian. Ada yang kenal tidak sama Ibu Citra Suci? Ini karena belum pernah hadir, tapi tugasnya selalu mengumpulkan. Baik, tidak masalah. Mas Tamir, Ibu Dewi Ilahude. Ibu Dewi. Hadiro Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz. Afwan Ustaz, bisa usul Ustaz? Naam. Kalau bisa Ustadz biar enggak suaranya enggak kecampur-campur begitu. Kalau bisa di setiap peserta begitu suaranya di-unmute dulu Ustadz. Nanti kalau misalkan pas ada pertanyaan apa begitu biar suaranya enggak masuk-masuk, banyak masuk soalnya. Jadi kayak ribut begitu Ustadz. Jadi suaranya Ustadz juga enggak jelas gitu. Tapi sekarang jelas Om ya suara saya sendiri nih Om ya? Jelas Ustadz, cuman mungkin ada suara-suara selingan yang masuk, suara handphone atau apa begitu bunyi begitu Ustadz. Iya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jazakallah khairan.
Jazakallah khairan. Baik. Ba'da Dita Nur Fadilah. Hadirah. Hadirah. Ahsan. Ibu Edita Angga ini. Hadirah. Hadirah. Barakallahu. Ibu Ernawati, Ibu Erniwati. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ba'da Ibu ini Fadilah Nur Mu'arifah. Fadilah Nur Mu'arifah lam tahdur. Ba'da Fitrah Ramdiyani lam tahdur aidan. Ibu Herawati Aman ista'danat. Ibu Indah Monadiana. Ibu Indah lam tahdur. Ba'da Ibu Iriana. Ibu Iriana sepertinya hadirah tadi. Hadirah ya, Ibu Iriana. Anda Jenny Ernanda lam tahdur. Hadirah Ustaz. Jenny Ernanda hadirah. Insyaallah. Ya Ustaz. Ini perdana hadirah ini. Baik, ba'da Ibu Kurnia Irawati. Hadirah Ustaz. Hadirah. Baik. Ba'da Ibu Lia Suslia. Hadirah Ustaz. Hadirah. Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Astagfirullah, mohon maaf Ustaz. Enggak apa-apa. Mas tapi masih ditunggu tugas. Ya Ustaz. Siap Ustaz. Baik. Ba'da Ibu Lina Susilawati. Alam tahdur tadi izin terlambat sepertinya di grup. Ba'da Muzdalifah. Muzdalifah lam tahdur. Hadirah Ustaz. Hadirah. Hadirah. Baik. Ba'da Nabila Putri Wulandari. Nabila lam tahdur. Ba'da Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'da Nindya Indah Damayanti. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ba'da Ibu Nini Dewi Handayani. Ibu Nini lam tahdur. Ba'da Ibu Nurilah Asfin. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'da Putri Rosmawati. Putri Rosmawati lam tahdur. Ba'da Siti Humaidah. Siti Humaidah Roti, dia tuh kayak roti ini, Bu. lam tahdur. Kayak roti sobat. Ba'da Ibu Siti Khadijah. Snack gitu loh, Bu. Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah lam tahdur. Baik, ba'da Siti Nadhifah Nur Qalbi. Siti Nadhifah Nur Qalbi lam tahdur aidan. Ba'da Ibu Sri Sukani. Hadirah ya. Hadirah Ustaz. Ini kan jadi satu sama Nini. Hadirah Ustaz. Nah. Ini Ibu Sri ini memang ibunya Mbak Nindya ini bukannya? Ya Ustaz. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, ba'da Ibu Titi Rahmawati. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'da Ibu Titi Surjawati. Lam tahdur. Ba'da Ibu Ulfah Andriani. Hadirah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ba'da Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'da Wilda. Apa Ustaz? Titik Suryawati hadirah. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Wilda Hidayah Putri. Hadirah Ustaz.
حاضرة جيد. الأخير أخيرة عفوا يعني مؤنث. Ibu Yayah Rohia. Hadirah Ustaz. حاضرة طيب. من لم تدع اسمها, ada yang belum dipanggil namanya? Afwan Ustadz, saya Indah Monadiana. Ibu Indah. Baik. Ahlan wa sahlan. Ada lagi selain Ibu Indah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man? Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah. Khadijah itu artinya apa? Dari kemarin namanya Bu Siti Khadijah. Khadijah itu artinya apa? Ibu-ibu tahu namanya nama Khadijah itu artinya apa? Khadijah. Khadijah ada artinya ya Ustaz ya? Ya ada lah. Khadijah. Apa artinya? Khadijah. Ini dari segi bahasa ya, bukan dari ismul alam kita nama ibunda Sayyidah Khadijah. Tapi kalau dari segi harfiah dalam segi bahasa itu artinya kalau kita cari misalkan Khadijah itu artinya prematur. Artinya prematur. Prematur. Cepat. Betul. Allah alam apakah Sayyidah Khadijah ibunda kita itu lahir sebelum waktunya atau tidak, Allah alam, tapi Khadijah itu artinya prematur. Tapi tidak masalah, kita kan menggunakan nama Sayyidah Khadijah itu karena ya tidak meniru, berqudwah kepada ibunda Ummahatul Mukminin. Baik. Iya. Ini sudah tidak ada lagi yang belum diabsen? Tidak ada ya? Baik. Qabla an nabda'a darsana atau qabla an nadkhula ila darsina al-jadid uridu an as'alakum 'an ad-dars al-madi. Madza darasna fi darsina al-madi? Ibu-ibu paham? Saya bilang gini paham Mbak Ibu? Enggak, Ustaz. Belum. La afham Enggak Ustaz. Limadza? Ustaz. Baik. Qabla an nadkhula, sebelum kita masuk ila darsina al-jadid, ke pelajaran baru, uridu, saya ingin an as'alakunna, bertanya kepada ibu-ibu sekalian, anid darsil madi, tentang pelajaran yang lalu. Madza darasna fid darsil madi atau fi liqa'ina al-madi, apa yang telah kita pelajari di pelajaran yang lalu atau di pertemuan yang lalu. Maria Alif Lam Samsiah. Akira. Susani. Lam. Maria. Asani atau asali? Asalif. Al-asalif. Al-asalif. Ya Allah. Ini baik. Pertemuan yang lalu kita membahas bab 3 Ibu ya. Ad-darsus tsalits. Ad-darsus tsalits. Bab 3. Mada darasna fi ad-darsis tsalits. Apa yang kita pelajari di bab 3? Kemarin kita Alif lam. Tentang alif lam. Sebentar. Fil kitabati wal ma'ana. Al dan pengaruh Maria. dalam Maria wal huruf samsur. kita tulisan maupun makna. Yang kedua yang kita pelajari adalah al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Saya ingin bertanya tentang pembahasan yang pertama, al kemarin kita membahas pengaruhnya dalam atau dari segi tulisan maupun makna. Saya bertanya yang dari segi tulisan dulu. Apa pengaruh al dari segi tulisan? Menghilangkan tanwin Menghilangkan tanwin. Tanwin dalam penulisan. Bagaimana Ibu-ibu? Misal dalam suatu kata, misal contohnya, silakan diberikan. Misalnya baitun. Baitun. Al-baitun. Al-kitab.
Jadi baitun ini diakhiri tanwin Ibu ya, dhammatain. Baitun ada bunyi tanwin nun di sana. Baitun. Tapi ketika ditambah al maka menjadi al baitu. Baitun lagi tapi al baitu. Dhammanya satu saja. Kitabun jadi al kitab. Baik. Insya Allah tidak bingung berarti Ibu-ibu ya, pengaruh al dalam atau dari segi penulisan. Insyaallah Ustaz. Tidak ada pertanyaan? Ba'adah ana as'alukunna ma atharu al fil ma'na. Apa pengaruh al dari segi makna? Ma'rifah. Sebagai Ma'rifah. Spesifik. Jadi spesifik. Ma'rifah. Menjadikan suatu kata menjadi apa? Spesifik. Ma'rifah. Ma'rifah atau dalam bahasa Spesifik atau tertentu. spesifik atau tertentu. Ahsantunna, Masya Allah. Baik. Ada yang bingung tidak Ibu-ibu tentang masalah ini? Kemarin kita contohkan di sini baitun. Baitun ini kalau kita urutkan dalam hal penulisan di sini tidak boleh kalau tidak ada alnya harus tanwin. Baitun kan begitu Ibu-ibu ya. Kalau tidak ada alnya maka harus tanwin. Baitun, tidak boleh baitu. Tapi kalau ditambahkan al maka al baitu. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh al baitun, tidak boleh al baitu. Jadi baitun al baitu. Ini dari segi tulisannya. Tapi kalau dari segi makna, ini baitun ini yang tanpa al, ini nakiroh. Kita sebutnya nakiroh. Nakiroh itu non spesifik. Non spesifik maksudnya bagaimana? Belum tertentu. Jadi boleh yang mana saja baitun. Kalau dikatakan baitun, ini bisa baitun yang mana saja, rumah yang mana saja. Kan begitu Ibu-ibu. Misalkan shallaitu atau dhahabtu, jangan fi'il madhi. Adhabu ila masjidin, saya pergi ke masjid. Saya pergi ke masjid. Adhabu ila masjidin, saya pergi ke masjid. Ini masjid ini bisa masjid yang mana saja, karena belum ditentukan kan gitu. Tapi kalau misalkan adhabu ilal masjidi, saya pergi ke masjid juga maknanya, tapi ada alnya, maka ini masjid yang tertentu. Mungkin yang dimaksud adalah masjid yang terdekat atau masjid yang memang sering saya sholat di sana, kan begitu. Kalau yang ada alnya ini tertentu atau istilahnya ma'rifah. Begitu Ibu-ibu ya. Baik. Ada yang bingung Ibu-ibu di sini? Hal min soal. Hal ladaikunna soal? La yujab. Insyaallah ada yang bingung Ibu-ibu ya. Kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan Ibu-ibu. Ini mumpung masih di awal ini. Ini pelajaran kita masih mudah, masih ringan. Ada pertanyaan Ustadz? Tafadhali. Ya. Ini Ustadz, kalau apakah sama kalau di bahasa Indonesia itu yang pakai tanwin ini seperti kata dasar begitu ya Ustadz ya? Apakah sama seperti itu maksudnya? Kalau kata dasar apakah selalu pakai tanwin seperti itu atau bagaimana? Oh, begini Jadi al dan tanwin itu atau gini dulu. Kan kalau ini Ustaz, kalau misalkan kata benda kita masih bisa paham tadi ma'rifah sama nahiro ya. Tapi kalau misalkan yang kata kerja kayak jalisun kayak gitu-gitu itu Ustaz, itu apakah kata dasar? Jalisun itu juga kata benda Jalisun itu juga kata benda. Jalisun itu bukan kata kerja duduk, tidak. Jalisun itu adalah orang yang duduk seperti kita jelaskan di pertemuan keberapa kemarin? Kedua kalau tidak salah. Jalisun itu maksudnya adalah orang yang duduk. Kalau kata kerjanya jalasa. Jalasa itu baru, itu kata kerja, duduk artinya. Kalau jalisun itu pelaku, orang yang duduk, bukan pelaku, afan. Sebutan untuk pelaku, ismul fa'il, bukan fa'il tapi ismul fa'il. Sebutan untuk pelaku. Permisalannya seperti ini. Kataba, makna kataba? Menulis. Kataba maknanya menulis. Ya. Kalau katibun artinya penulis. Yang ditulis. Yang menulis. Penulis. Penulis. Kataba itu menulis. Kalau katibun itu penulis. Katibun yang itu sama tadi. Kalau dibandingkan jalasa itu duduk. Jalison orang yang duduk, begitu.
Berarti kata dasarnya jalasa ya Ustadz ya? Itu kalau dalam, coba saya jelaskan seperti ini, Umar. Pelan-pelan, ibu-ibu diperhatikan. Ini mumpung masih di awal, nanti ini akan sebenarnya rencana akan saya bahas di pertemuan pekan depan di bab keempat. Tapi nggak apa-apa, kita muqaddimai di sini. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu dikelompokkan menjadi 3 atau ada 3 macam kata di dalam bahasa Arab. Ibu ada yang tahu 3 macam kata itu apa saja? Kata isim amar. Isim huruf. Oh, Masya Allah, berarti sudah ada yang pernah belajar. Fiil. Isim fiil huruf. Saya sebutkan satu persatu 3 ini. Yang pertama ismun. Ismun di sini bukan ismun yang artinya nama, bukan. Ismun di sini ism. Ism di sini sebagian orang menerjemahkan ism itu sebagai kata benda. Hanya saja sebenarnya terjemahan ini kurang tepat karena ism di dalam bahasa Arab itu tidak hanya mencakup kata benda di dalam bahasa Indonesia. Karena ism di dalam bahasa Arab itu mencakup juga ismul isyarah, kata tunjuk, ism istifham, kata tanya, lalu ada ismul adat, kata bilangan, lalu ism dhamir, kata ganti. Jadi semuanya itu termasuk ism di dalam bahasa Arab. Yang nanti kalau kita bandingkan, intinya sebenarnya ism itu yang bukan fi'lun. Jadi kata kedua itu fi'lun. Jadi yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Bingung tidak ibu-ibu? Terlalu cepat tidak? Enggak, Ustaz. Paham, Ustaz. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun tadi sebagian orang menerjemahkan sebagai kata benda. Hanya saja sebenarnya lebih umum cangkupannya daripada kata benda. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan fi'lun ini adalah kata kerja. Fi'lun adalah kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Arab itu seperti kata kerja di dalam bahasa Inggris. Dia terikat dengan waktu. Berbeda dengan ismun tadi. Ismun tidak terikat dengan waktu. Kalau fi'lun, kata kerja di dalam bahasa Arab itu terikat dengan waktu. Ada fi'lun madhi, kata kerja lampau. Pas. Ya. Ada fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari ini untuk sekarang dan yang akan datang. Al-hadir wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Itu fi'lun mudhari disebut. Juga nanti ada fi'lun amr. Fi'lun amr itu kata perintah. Itu fi'lun, kata kerja ibu-ibu ya. Lalu yang ketiga harfun. Harfun itu sudah menjadi bahasa Indonesia kan ibu ya. Harfun itu huruf. Jadi harfun di bahasa Arab itu ada beberapa huruf yang dia tidak harus tersusun dengan yang lain. Jadi misalkan, atau kalau dalam ilmu nahwu disebutnya, di pengertiannya itu harfun ini seperti kata bantu. Jadi dia kalau berdiri sendiri, dia tidak bisa dimaknai secara sempurna. Dia kalau bersambung dengan kata lain, baru bermakna sempurna. Seperti wow, wa. Lalu nanti akan kita temui di bab 4 nanti ada fi, ada ala, min, ila, bi, inna, dan seterusnya. Itu harfun namanya, disebutnya huruf. Kita juga pernah menemukan sebelumnya yang termasuk harf istifham adalah a yang artinya apa makna a? Apakah? Itu termasuk harfun. Harfun itu biasanya kalau dalam bahasa Arab tidak banyak hurufnya, 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf. Itu dan yang 3 huruf malah jarang malah. 1 atau 2 huruf malah yang banyak. Begitu ibu-ibu ya. Jadi kalau harfun itu dia kalau berdiri sendiri tidak menunjukkan makna sempurna. Misalkan fi di dalam apa? Kalau misalkan fil masjidi baru mungkin bisa nyambung gitu. Fil masjid, di dalam masjid kan begitu ibu. Kalau fi begitu saja kan tidak ada maknanya.
Jadi seperti kata bantu, harfun. Jadi ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Begitu ibu-ibu ya. Sedangkan tanwin dan al ini tadi hubungannya apa? Tanwin dan al itu hanya ada pada ism. Tanwin dan al itu hanya ada pada ism. Itu termasuk ciri-ciri ism. Itu diakhiri tanwin atau diawali al. Itu ciri-ciri. Kalau fi'lun tidak mungkin diawali al, tidak mungkin juga diakhiri tanwin. Demikian juga dengan harfun. Jadi tanwin dan al itu ciri-ciri ism yang hanya dimiliki ism. Bingung tidak maksud saya ibu-ibu? Oh, paham. Ya, biasanya itu kalau anak-anak itu menghafal 3 macam kata itu tadi, biasanya sambil pakai nada gitu. Mari kawan semua belajar tentang kata, 1 isim kata benda, 2 fi'lun kata kerja, 3 kata huruf, dia tak punya makna kecuali jika dia bersambung dengan lainnya. Isim itu cirinya tanwin al nun dan nida dan seterusnya. Jadi tanwin dan al itu termasuk ciri-ciri ism. Begitu ibu-ibu ya? Oh iya. Baik. Jazakallah. Jazakallah khairan katsiran. Baik. Ada lagi yang bingung ibu-ibu? Ada lagi pertanyaan? Baik. Tidak ada pertanyaan ibu-ibu ya? Kemarin juga kita Assalamualaikum Ustaz. Naam. Saya mau bertanya Ustaz. Tafadhali. Ustaz, saya tadi belum paham Ustaz masalah al dari segi maknanya Ustaz. Baik. Mungkin bisa diulangi. Naam. Pertama, istilahnya dulu, kita kenal istilahnya dulu. Jika suatu kata tanpa ada al, itu disebutnya nakiroh, ibu ya, nakiroh. Ketika dibubuhi al, kata tersebut disebut kata ma'arifah. Nakiroh itu maksudnya bagaimana? Nakiroh itu non spesifik, tidak tertentu. Sedangkan ma'arifah itu spesifik atau sudah tertentu. Kemarin kita contohkan, kalau misalkan ada yang memerintahkan kita, menyuruh kita, iqra kitaban dan iqra al-kitaba. Iqra kitaban, ma ma'ana iqra kitaban? Bacalah buku. Bacalah buku. Iqra al-kitaba, sama maknanya. Bacalah buku. Hanya saja yang pertama tadi tanpa al, dan yang kedua dengan al. Lalu bedanya apa? Yang pertama tadi tanpa Bukunya udah nggak tertentu. Bagaimana? Bukunya yang itu bukunya yang itu. Baik. Tertentu. Bukunya yang baik. Jadi kalau kita katakan iqra kitaban tanpa al, iqra kitaban tanpa al, ini nakiroh. Berarti kalau kita membaca buku yang mana saja, itu sudah memenuhi perintah itu, sudah menjalankan perintah itu. Karena pakai sighahnya nakiroh, tidak tertentu, non spesifik. Iqra kitaban. Tapi kalau perintahnya iqra al-kitaba, iqra al-kitaba berarti kitab di sini ma'rifah. Ada alnya kan Ibu ya? Ma'rifah berarti kitab yang tertentu, yang spesifik. Tidak bisa kita asal membaca buku. Tapi harus kitab yang misalkan diketahui bersama atau sedang dipelajari bersama. Gitu Ibu ya. Bingung tidak maksud saya? Ahina. Ini yang bertanya Ibu siapa? Bagaimana? Ustaz. Masih bingung nggak Om? Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Hal min soal? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemarin kita juga mempelajari darasna aidon
anil huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Kita juga mempelajari huruf qamariyah dan syamsiyah. Insyaallah ini juga tidak ada kendala kan Ibu-ibu ya? Kemarin sudah kita sebutkan hurufnya apa saja, baik al-qamariyah dan syamsiyah, dan cara membacanya juga. Kalau huruf-huruf qamariyah itu al-nya betul-betul dibaca jelas, lamnya. Al-qamaru, al-abu, al-babu, dan seterusnya. Sedangkan kalau huruf-huruf syamsiyah, ini lamnya langsung idgham, langsung masuk ke huruf setelahnya. At-tajiru, as-thawbu, ad-dukkanu, dan seterusnya. Begitu Ibu-ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Ada yang bingung? Tidak ada Ibu-ibu, insyaallah mudah. Kemarin kita juga ada PR. PR-nya halaman berapa kemarin Ibu-ibu? 26. 26. Halaman 26. PR-nya latihan berapa Ibu-ibu? Latihan 1 sampai 6. Yang ketiga itu ya. Latihan 3 saja kan? Baik. Tapi alhamdulillah, masya Allah ini ibu-ibu nih ada yang betul-betul semangat, masya Allah. Jadi mengerjakan latihannya banyak sekali. Tapi nggak masalah. Yang kita minta sebenarnya latihan 3 ini saja. At-tamrin ats-tsalits, at-tamrinu ats-tsalits. Latihan ketiga ini. Perintahnya kemarin imla'il faragha fi ma yali. Isilah bagian kosong berikut ini biwad'il kalimatil munasibati, dengan meletakkan kata yang cocok atau sesuai minal kalimatit taliyah, dari kata-kata berikut. Jadi kita diminta untuk memilih dari yang sini ya. Yang ada di dalam kurung ini kita diminta untuk memilih kira-kira yang cocok yang mana, diletakkan di bagian yang kosong. Begitu Ibu-ibu ya. Baik, tapi hampir semuanya insya Allah betul. Baik. Kita jawab sama-sama biar lebih cepat. Al-hajaru nuqtah nuqtah nuqtah. Mal jawab. Thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Ahsantum. Al-hajaru thaqilun. Ba'da al-babu nuqtah nuqtah nuqtah. Maftuhun. الباب مفتوح. بعده الرقم الثالث القمر نقطة نقطة نقطة. جميل. جميل. جيد. بعده الرقم الرابع الورق نقطة نقطة نقطة. Ayo loh. Al-waraqu khafifun, khafifun. Ya bisa sih sebenarnya kalau misalkan diisi wasikhun, tapi nanti al-mindil nanti jadi nggak ada pasangannya. Al-waraqu khafifun gitu ya. Al-waraqu khafifun, ringan. Ar-raqam al-khamis al-mindilu wasikhun. Ini cocok. Al-mindilu wasikhun. Jayid. Al-mindil, ma makna al-mindil? Sapu tangan. Sapu tangan, serbet. Wasikhun, ma makna wasikh? Kotor. Wasikh, jayid. Jadi kan sewajarnya kan ya, kalau serbet atau sapu tangan itu wasikh, jayid. Al-akhir, ar-raqam as-sadis al-labanu Harun. Tinggal satu itu saja jawabannya. Al-labanu harun. Baik. Berarti di sini insya Allah tidak ada kendala ibu-ibu ya untuk PR ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jayid. Yang belum mengumpulkan tidak masalah dikumpulkan meskipun sudah kita jawab. Baik. Ini sebagian sudah ada yang menjawab ini meskipun perlu kita koreksi juga jawabannya, tapi kita jawab sama-sama supaya lebih cepat. Di sini jawabannya bebas. Perintahnya dulu, kita baca perintahnya. Perintahnya apa ini ibu-ibu? Imla
Ahsantun. Nah, ini muhawalah jayyidah. Munasibah. Yang bagus. Saya baca dulu ya. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Munasibatin, bukan mana, tapi munasibatin. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla, isilah. Al-faragha fima yali, bagian yang kosong berikut, biwad'i kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kata yang cocok atau sesuai. Ini bebas, mungkin setiap orang akan berbeda jawabannya, tapi harus disesuaikan dengan maknanya, ibu-ibu ya. Harus disesuaikan dengan maknanya. Jangan misalkan nazif misalkan apa? Taubun. Talmindi. Komisun. Yang penting sesuai dengan maknanya. Jangan sampai misalkan al-laban atau yang lain yang enggak sesuai. Baik, kita jawab satu persatu ya. Ana ad'u man du'iya ismuha tujib. Ibu Anita Rifai, tafadhali ajibi. Al-qamisu nazifun. Santi, al-qamisu nadhifun. Ma ma'na al-qamisu nadhifun? Baju atau baju kok. Baju atau kemeja sebenarnya Ustaz, saya bingung baju aja ya. Iya, boleh baju. Jadi sebenarnya gamis gitu ya Ustaz ya. Gamis atau kemeja itu al-qamis. Kalau yang lebih umum saubun, saub itu lebih umum biasanya. Saub. Jadi baju. Maaf Ustaz, nggak kedengeran Ustaz, maaf. Baik. Jadi qamis itu biasanya diartikan kemeja atau gamis, qamis. Tapi kalau saub itu lebih umum biasanya dimaknakan saub. Saubun. Kita sudah menghafal juga ya? Oh, saubun pakaian ya. Betul. Saub. Ada juga nanti libasun itu sesuatu yang dikenakan. Libas. Sesuatu yang dipakai. Bisa baju, bisa yang lain. Baik. Tafadhali. Tadi berarti maknanya apa, Al-qamis nadhifun. Baju itu bersih. Baju itu bersih atau kemeja itu bersih atau gamis itu bersih. Iya kemeja. Iya kemeja itu bersih. Baik. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'da raqam atsani Ibu Dewi Ilahudi, tafadhali. Nuqtah maksurun. Bu Dewi. Ibu Dewi, apakah bisa bersambung dengan kita? Baik, kalau tidak bisa kita lewati dulu. Dita Nur Fadilah, ajibi. Tafadhali. Raqam atsani. Al-labanu baridun. La, raqam atsani. Raqam atsani. Nuqtah maksurun. Apaan Ustaz? Putus tadi Ustaz. Bagaimana? Siapa ini? Ibu Dewi Ustaz. Oh, Bu Dewi. Tadi. Iya. Ini siapa dulu ini yang mau jawab ini? Bu Dewi. Bu Dewi mau menjawab nomor 2. Tafadhali. Iya. Al-qalamu maksurun. Jayyid, ahsanti, masyaallah. Al-qalamu maksurun. Ma ma'na al-qalamu maksurun? Pena itu rusak. Pena itu rusak atau patah, maksur, patah. Rusak, iya. Ahsanti. Assalamualaikum, masyaallah. Langsung ke Dita Nur tadi yang sudah dijawab tadi apa? Dita, raqam atsalis. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'da Ibu Edita Anggraini, ar-raqam ar-rabi'. Nuqtah qaribun. Al-maktabu qaribun. Sekali lagi, Ibu. Al-maktabu qaribun. Baik, ahsanti. Coba saya tanya, al-maktab di sini maknanya apa, Ibu?
meja itu dekat. Ahsanti, Masya Allah. Karena maktab itu bisa bermakna yang lain. Maktab itu terkadang bisa bermakna meja, terkadang juga bisa bermakna kantor. Oh. Gitu, ya. Baik. Tapi kalau misalkan dimaknai kantor itu mungkin lebih nyambung. Begitu, ya. Oh, gitu. Al-maktabu Iya, fari. Baik. Ahsanti. Maktab. Al-maktab itu bisa dimaknai meja, bisa dimaknai kantor. Kantor. Kalau maktabah, apa makna maktabah? Maktabah itu artinya apa, Ibu? Perpustakaan. Maktabatun bisa dimaknai perpustakaan, bisa dimaknai yang lain juga apa? Bisa berarti perpustakaan, bisa berarti toko kitab atau toko buku. Maktabatun. Oh. Gitu Ibu ya. Baik. Jadi tergantung konteksnya, tergantung konteksnya. Baik, jazakillah khairan Bu Editat. Kita lanjutkan. Ibu Erniwati, tafadhali ar-raqam al-khamis. Nuqtah ba'idun. Masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Ahsanti. Itu ba'id, ma'ana ba'id? Jauh. Jauh. Jayyid. Ba'ada ar-raqam as-sadis nuqtah waqifun. Fadilah Nur Ma'arifah, apakah hadirah? Hadirah Ustaz. حاضرة طيب kita action juga sekalian. تفضلي أجيبي الرقم السادس نقطة واقف. التاجر واقف. التاجر واقف. أحسنتي. ما معنى التاجر واقف؟ ما معنى فضيلة؟ Halo, Fadila. Ma ma'ana at-tajir waqifun? Iya. Oh, pedagang itu berdiri. Pedagang itu berdiri. Ahsanti. Waqifun. Saya tanya ibu-ibu, waqifun di sini fi'lun atau ism? Ism. Ism atau fi'lun? Saya tadi iya. Pakai un, Deng, pakai un. Yang ada tanwinnya itu berarti pasti ism kan gitu. Iya, iya. Nah, berarti ini ism atau fi'lun? Ism. Ismun gitu, ya. Salah ya? Jadi at-tajiru waqifun. Ini ism. Jadi ini bukan kata kerja tapi ismul fa'il. Ini tolong tutup pintunya dulu. Nggak berisik. Seorang yang sedang berdiri. Jadi bukan kata kerja. Baik. Ahsantunna. Ba'da Ibu Indah Monadiana arqam as-sabi' nuqtah jalisun. Tafadhali. Ibu Indah. Iya, Ustaz. Naam, arqam as-sabi' nomor 7. Al-mudarrisu jalisun. Al-mudarrisu jalisun. Ahsanti. Ma ma'na al-mudarrisu jalisun? Guru itu berdiri. Pak guru sedang berdiri. Ahsanti. Ini jalisun ini juga hampir sama tadi. Ism atau fi'lun? Jalisun kok berdiri? Jalisun. Duduk. Jalisun itu ism atau fi'lun? Saya tanyanya itu. Jalisun. Ismun ibu-ibu ya, ism ya, bukan fi'lun tapi ism. Jadi bukan kata kerja tapi ism. Jadi orang yang sedang duduk maknanya kalau secara harfiah. Baik, jadi tentunya. Ba'da arqam ats-tsamin nuqtah kabirun. Siapa ini waktunya? Ibu Iriana, tafadhali Ibu Iriana. Arqam ats-tsamin nomor 8. Ibu Iriana, tafadhali. Silakan. Bu Iriana, apakah bisa bersambung dengan kita?
Kalau tidak bisa kita lewati terlebih dahulu, langsung ke Jenny Arnanda. Tafadhali, Jenny Arnanda. Ar-raqam ats-tsani. Nuqtah. Bisa, Ustaz. Ustaz. Bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Allah. Waalaikumsalam. Ya. Ahlan. Tafadhali. Marinun. Nomor 8 ya, Ustaz. Nomor 8, betul. Marinun. Hafifun. Nomor 8 ya, nomor 8 yang nuqtah. Maridun wakifun. Yang kabir. Maridun wakifun. Maridun wakifun, Ustaz. Nomor 8 Om, yang nomor 8, yang kabirun. Halo, Bu Riana, bisa bersama dengan kita? Warakun kabirun. Boleh seperti itu. Warakun kabirun. Boleh. Warakun al-warakun kabirun. Al-waraku kabirun, boleh. Kertas Kabir. yang besar, daun yang besar itu. Kertas itu besar. Daun yang besar. Baik. Daun itu besar misalnya itu. Ahsanti, fadhlah alaik. Jazakillah khairan. Ar-raqam ats-tasi' al-an. Nuqtah. Qadimun. Jenny Arnanda, tafadhali, Jenny. Nuqtah. Qadimun. Jenny. Jenny bisa bersama dengan kita? Kalau bingung langsung ditanyakan aja. Jenny masih di mute suaranya. Silahkan Jenny. Kalau tidak bisa kita lanjutkan ke Ibu Kurnia Irawati. Ibu Kurnia Irawati. Raqam ats-tasi' nuqtah qadimun. As-saubu qadimun. Ats-tsaubu qadimun. Ma makna ats-tsaubu qadimun? Baju itu sudah lama. Baju itu sudah lama. Insyaallah. Ahsanti. Fadhlah alaik. Ba'da raqam al-ashir, nomor 10, nuqtah jadidun. Siapa ini? Waktunya? Ibu Lia Susria, tafadhali. Ya, Ustaz. As-sadiqu jadidun. As-sadiqu jadidun. Ma ma'ana? Teman itu baru. Teman itu baru. Tidak masalah. Atau nanti kita belum mempelajari masalahnya tentang misalkan mubtada dan khobar, lalu ni'at dan man'ut. Insyaallah nanti beberapa bab ke depan akan kita pelajari. Jadi susunannya yang lebih bagus seperti apa. Baik, Santi. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan ibu-ibu sampai di sini? Baik. Laisa hunaka soal, tidak ada pertanyaan. Kalau kita perhatikan, ini kita kemarin kan pertemuan yang lalu dan saat ini kita masih membahas bab 3. Laisa kadzalik. Bukankah demikian? Ini masih di bab 3. Baik. Bab 3 ini ada 2 bagian, yang hamzah dan ba. Kalau kita perhatikan yang sudah kita pelajari di yang bagian yang pertama, itu semua huruf-huruf awal katanya adalah huruf qamariyah semuanya. Coba saja kita lihat di halaman ini. Di sini al-hajaru, al-babu, al-qamaru, al-waraqu, al-mindilu, ini kecuali ini. Baik. Hampir semuanya adalah huruf-huruf qamariyah.
Sedangkan bagian kedua dari bab ini, di bagian kedua dari bab ini kita akan menemukan contoh-contoh atau banyak contoh dari huruf-huruf syamsiyah. Kita coba, kita buka selanjutnya. Iftahna as-safha allati ba'daha. Silahkan dibuka halaman selanjutnya yang seperti saya tampilkan di layar. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Seperti biasa saya membaca dan ibu-ibu mengikuti. Karrirna ba'di. Najmun. Najmun. Marratan ukhra. Ini masih awal pemanasan. Makanya agak Halaman berapa sih? halaman berapa ibu-ibu? Halaman berapa? 28. Halaman 28. Halaman betul sekali. Marratan ukhra, kita ulang sekali lagi. Najmun. Najmun. An-najmu. An-najmu. Baik. Ma ma'ana an-najmu? Bintang itu. Ahsantunna. tersebut. Ba'da rajulun. Rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ma ma'ana ar-rajul? Laki. Orang lelaki atau laki-laki gitu ya. Ar-rajulu, ingat di sini ro-nya fathah lalu jimnya dhammah ya. Jangan sampai salah membaca. Jangan sampai dibaca rijlun. Kalau rijlun, ma ma'ana rijlun? Kaki. Kaki. Baik. Ar-rajul. Ba'da dikun. Dikun. Ad-diku. Ad-diku. Ma ma'ana ad-diku? Ayam jantan itu. Ayam jantan. Kalau ayam betina berbeda lagi. Dajajah. 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 Baik. Ba'da talibun. Talibun. Jayid. At-talibu. Talibu. Ma ma'ana at-talib? Pelajar. Siswa. Seorang siswa atau pelajar. Baik. Kita belum mengenal yang mu'anasnya. Nanti insya Allah di bab selanjutnya. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, semua kata ini, baik an-najmu, ar-rajulu, ad-diku, at-talibu, ini semuanya hurufnya huruf syamsiyah ya. Dan dal. Makanya kita membacanya tadi langsung idgham, lamnya tidak kita baca secara jelas, tapi langsung idgham ke huruf setelahnya. An-najmu, ar-rajulu, ad-diku, at-talibu. Di sini juga kita menemukan contoh penerapan al. Jika dibubuhi al, maka tanwinnya hilang. Begitu ibu-ibu ya. Hal soal, ada pertanyaan? La yujad. La yujad. Nastamir idzan. Karrirna ba'di. An-najmu ba'id. An-najmu ba'idun. Marratan ukhra. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Jayyid, ahsantunna. Ma ma'ana an-najmu ba'idun? Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Inilah kalau mengatakan bintang itu kalau kita mengatakan dalam bahasa Indonesia sebenarnya apa? Bintang itu Jauh atau Benda. tinggi? Biasanya kita tinggi. menyebutnya bintang jauh atau tinggi? Tinggi. Oh, iya. Tinggi. Tinggi ya, tapi kita tinggi. tidak menggunakan tawilun di sini. Karena tawil seperti kita sampaikan kemarin, tawil itu tinggi maknanya, tapi tinggi dalam ukuran fisik, bukan dalam jarak. Gitu. Kalau jarak biasanya
menggunakan kata ba'id atau Qarib. atau juga mungkin bisa alim, tinggi kan, alim. Baik. Ustaz Ali. Atau murtafi'un bisa buat. Baik. Nastamir. Kita lanjutkan. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Marratan ukhra. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Baik. Ma ma'na ar-rajulu waqifun? Laki berdiri. Laki itu sedang berdiri. Baik. Santuna. Ba'da as-sukaru hulwun. عفوا مرة أخرى السكر حلو ما معنى السكر حلو؟ Gula itu manis. Gula itu manis. أحسنتن. بعد الطالب مريض. مرة أخرى الطالب مريض. ما معنى الطالب مريض؟ sakit. Pelajar itu atau siswa itu sedang sakit. Ba'da ad-diku jamilun. Marratan ukhra ad-diku jamilun. Ma ma'ana ad-diku jamil? Ayam jantan itu bagus. Jayid, santun. Ganteng. Bukan gagah. Ayam. Nanti suaminya tersinggung nanti. Adikku dibilang ganteng. Ada yang cemburu nanti. Baik, ba'da. Ad-daftaru jadidun. Marratan ukhra ad-daftaru jadidun. Ma ma'ana ad-daftaru jadidun? Buku tulis itu baru. Buku tulis itu baru. Ahsantunna. Ba'da at-tajiru ghaniyun. Marratan ukhra at-tajiru ghaniyun. Ma ma'ana? Pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Jadi at-tajiru maknanya apa, Om? Pedagang. Biasanya identiknya memang seperti itu. At-tajiru ghaniyun. Meskipun yang lain juga banyak. At-tabibu ghaniyun. Banyak juga kan. Mungkin ada Bu Dokter di sini. Sepertinya kemarin mudaris ghaniyun. Amin. Baik. Kalau kata Rasulullah al-ghina ghinan nafs. Kaya itu ada di dalam hati, Om. Jadi kalau semakin qanaah orang. Baik. Kita lanjutkan, Om ya. Ya. Ad-dukkanu maftuhun. Marratan ukhra ad-dukkanu maftuhun. Ma ma'ana ad-dukkanu maftuhun? Itu buka. Insyaallah. Ba'da al-waladu faqirun. Marratan ukhra al-waladu faqirun. Ma ma'ana al-waladu faqirun? Anak laki itu miskin. Baik. Ba'da at-tuffahu ladhidun. Marratan ukhra at-tuffahu ladhidun. Ma ma'ana at-tuffahu ladhidun?
Buah itu lezat. Apel itu lezat. Lezat. Apel itu lezat. Jadi lezat itu dari bahasa Arab, lazim. Laziz. Ternyata itu serapan dari bahasa Arab. Nastamir. Dulu juga ada juga istilah zaman sekarang kan ada laziz gitu kan. Laziz. Itu dari Lembaga zakat. nah, lembaga amil zakat. Nastamir ma'ana. At-tabib tawilun wal maridu qasirun. Marratan ukhra. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apa maknanya susunan kalimat? dokter itu tinggi, Perawat. pasien itu pendek. Al-marid ya, bukan al-mumarrid, tapi al-marid. Al-marid itu pasien. Kalau mumarrid itu perawat. Wal maridu sedangkan pasien itu pendek. Jadi mungkin di sana membicarakan fisik seperti ini hal yang lumrah. Tapi kalau di kita agak sensitif, apalagi kalau Jawa ini ibu-ibu, mbak-mbak ini. Kalau membicarakan fisik sensitif. Baik, hal min soal, ada pertanyaan di sini? Tanya Ustadz. Afwan, Ustadz, boleh tanya. Afwan masih supaya enggak bingung ya Ustadz. Tadi menyambung pertanyaan yang tadi, yang jalisun itu Ustadz, supaya saya enggak bingung ya, supaya lebih mantap. Itu kalau saya pernah dengar ada ya jalisu itu bukannya fi'il ya Ustadz? Jalisu itu apa enggak sama dengan jalisun ini tadi? Enggak sama. Jadi kalau jalisun itu tadi ismul fa'il. Ismul fa'il itu sebutan untuk pelaku. Jadi dia tergolong isem atau kita gampangnya biasanya orang menyebut sedang ya Ustadz ya, sedang duduk. Sebenarnya kalau yang jalisu tadi harfiah, maknanya secara harfiah bukan sedang duduk. Kalau secara harfiah memaknai secara susunan kalimat supaya nyambung kan ya. Jadi kita menerjemahkan bukan secara harfiah tadi. Tapi kalau secara harfiah kita terjemahkan jalisun adalah orang yang duduk. Seperti tadi. Kalau kataba itu menulis, kalau katibun penulis. Kalau jalasa itu duduk, kata kerjanya jalisun orang yang duduk. Kalau tadi misalkan atau libu ya jelisu itu nggak bisa gitu. Bisa saja sebenarnya, tapi kita belum mempelajari sampai sana. Kalau ya jelisu itu adalah kelompok kata yang kedua. Tadi kata yang kedua itu apa Om? Fi'alun atau kata kerja. Saya tadi menjelaskan bahwasanya fi'alun itu terikat dengan waktu. Ada fi'alun madhi, kata kerja lampau, itu jalasa. Kalau ia jelisu, fi'alun mudhari', kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Iya. Tapi berarti boleh ya, boleh pakai jalisun, boleh pakai ya jalisu. Boleh saja. Tapi kalau jalisun itu tidak terikat dengan waktu. Bisa duduknya tadi, bisa sekarang, bisa kapan saja. Kalau jalasa itu lampau, sudah lalu. Kalau ya jalisunnya sekarang atau yang akan datang. Baik, paham Ustaz. Santi. Ada lagi yang bertanya? Hal min soal? Iya. Laisa hunaka soal? Baik, nastamir. Nahtu ila tamarin. Kita lanjut ke latihan. Tamarin. Jam'u tamrin. Ini bentuk jamaknya. Tamrin itu latihan. Tamarin, latihan. At-tamrinul awal. Latihan pertama. Perintahnya al-amr. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah ma'a dhabti beserta dhabt itu apa di sini? Dhabt artinya apa di sini?
Dobtun. Ikro waktu maaf dokti au Dobtun itu di sini artinya harokat. Dobtun di situ artinya harokat. Awakhir itu jamak dari akhir. Akhir jamak dari akhir. Awakhir. Akhir al-kalimat jamak dari kalimah. Kalimah itu kata kalau dalam bahasa Arab. Jadi silahkan dibaca dan ditulis beserta melengkapi harokat terakhirnya. Karena harokat terakhir itu penting. Apalagi nanti di semakin lama kita akan semakin mengetahui tanda atau harokat akhir kata itu menunjukkan apa. Baik. Silahkan kita baca satu persatu. Tadi terakhir yang menjawab siapa, Om? Ibu Dia tadi, Om, ya? Yang terakhir. Baik. Kita lanjutkan ke Ibu Lina Susilowati. Apakah sudah hadir, Ibu Lina? Hadir, Ustaz. Tafadhali, Om. Ar-Raqam al-awal. Di sana bacanya apa, Om? Yang ini ya, Al-Babun. Itu bukan, Ustaz. Sekali lagi coba dibaca, Om. Oh, ya. Al-Babun. Salah ya, Ustaz? Al-Babun atau babun atau salah, Al-Babu ya, Ustaz. Karena ada al gitu, dia nggak tanwin ya. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena ada alnya. Ada al, maka tidak boleh. Al-Babu. Nggak bingung kan namanya, insya Allah? Iya. Baik. Santi. Ba'dah Muzdalif. Tafadhali, Muzdalif. At-tajiru. At-tajiru, ahsanti. Barakallahu fiik. Ba'dah setelah Muzdalifah, Nabila Putri Wulan tadi apakah hadir? Lam tahdur. Ba'dah Ibu Nina Miranti. Tafadhali. An-najmu. An-najmu. Di sini juga kita menentukan mana yang aliyah, mana yang syamsiah kan gitu. Jazakallahu khairan. Ba'da Nindya Indah Damayanti. Tafadhali. Ya, Ustaz. Naam, tafadhali. Al-Qamaru. Al-Qamaru, ahsanti. Namanya terbaca jelas dan tanpa tanwin karena ada al-nya. Al-Qamaru. Jayyid. Barakallahu alaik. Ba'da Ibu Nini Dewi Handayani, apakah hadirah? Ibu Nini? Ibu Nini lam tahdur. Ba'daha Ibu Nurilah Asfin. Tafadhal. Ibu Nurilah. Ya. Addiku. Ahsanti, addiku. Ini syamsiah dan tanpa tanwin karena ada al. Addiku. Jayyid. Allah alaik. Ba'da Putri Rosmawati, apakah hadirah? Putri Rosmawati lam tahdur. Hadirah, Ustaz. Hadirah. Baik. Ajibi. Putri Rosmawati. Apa ini bacanya? As-sariru. Sebelum. Qablahu. Al-ma'u. Al-ma'u. Ahsanti. Al-ma'u. Allah alaik. Ba'da Siti Humaidah. Ini baik. Ba'da Ibu Siti Khadijah. Tafadhali. Siti Khadijah. Tadi sudah dibacakan. Ibu Siti Khadijah. Tafadhali. As-sariru ya, Ustaz. Baik, as-sariru. As-sariru. Ahsanti. As-sariru. Allah alaik. Ba'da Siti Nazifah Nur Qalbi. Apakah hadirah? Siti Nazifah Nur Qalbi lam tahdur. Ba'da Ibu Sri Sukani. Tafadhali. Ibu Sri. Baitu. Sekali lagi, Om.
Marratan ukhra. Al-baitu. Jayyid, al-baitu. Al-nya jelas namanya al-bait dan tanpa tanwin. Jayyid, ahsan. Ba'dah Ibu Titi Rahmawati. Tafadhali. Ibu Titi Rahmawati. Masjidu. Marratan ukhra. Sekali lagi. Al-masjidu. 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 Al-nya jelas dan tanpa tanwin. Al-masjidu. Jazakallah khairan. Ba'da Ibu Titik Surjawati. Ibu Titik kita ada 2. Ibu Titik Surjawati, tafadhali. Apa itu Om bacanya Om? Ar-rajulu. Sekali lagi Om. Ar-rajulu. Ar-rajulu, ahsanti. Ar-rajulu. Ba'da Ibu Ulfah Andriani, tafadhali. Sakit. Bagaimana Om? Ibu Ulfah? Coba Om sekali lagi, saya kurang jelas mendengarnya. Halo, Ibu Ulfah? Ini bacanya apa? Ini maknanya apa? Ibu-ibu, ini maknanya apa kira-kira ibu-ibu? Gula. Gula itu bahasa Arabnya apa? As-sukkaru. As-sukkaru gitu ya. As-sukkaru. Baik, lamnya langsung idgham ke huruf sin, lalu kafnya tasydid dan ra-nya dhammah satu saja tanpa tanwin. As-sukkaru. Ba'da Ibu Wahyuni, tafadhali Ibu Wahyuni. Ini yang terakhir. Ibu Wahyuni, tafadhali. Al-waraqu, ahsanti, mudah. Al-waraqu. Baik. Fatahullah. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu-ibu dari tamrin yang pertama tadi? Apa nanya Ustadz? Boleh? Ini Ustadz, kalau tentang pembacaan itu kan Ustadz bilang kalau bukan Al-Quran kan tajwidnya dari persis. Nah ini tapi kan kalau ada mat itu kan dibaca juga ya Ustadz, baca panjang kan kalau ada mat. Tapi kalau yang panjangnya 6 harokat itu Ustadz kayak al-ma'u itu dibacanya panjang enggak Ustadz? Nah, kalau kadar mat itu tidak berlaku. Kalau kadar mat tidak berlaku. Hanya saja kalau mat, kalau memang panjang, tetap harus dipanjangkan. Ad-dajiru, ad-diku, al-ma'u, itu harus tetap panjang. Tapi kalau kadar misalkan 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, dan 6 harokat itu tidak berlaku. Itu hanya berlaku pada saat membaca mushaf Al-Quran. Seperti al-ma'u. Al-ma'u, kita dalam percakapan atau dalam membaca, kita tidak panjangkan 5 harokat kan? Wah, ini dikira kita sedang membaca Al-Quran. Gitu ya. Kalau kadar matnya tidak berlaku. Tapi tetap harus dipanjangkan. Yang mat tobi'i berarti ya Ustaz ya? Nah, semuanya mat tobi'i ya. Semuanya mat tobi'i. Atau sebenarnya nggak detail juga sih, nggak harus misalkan 2 harokat misalkan seperti itu, yang jelas harus mat gitu saja, harus panjang gitu Om ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Kalau qalqalah bagaimana Ustaz? Tetap berlaku ya? Ini contohnya apa di sini? Di sini ada contohnya. Misalnya matobah gitu misalnya. Matobah. An-najmu. Itu lebih bagus dipantulkan Om. An-najmu. Ya. Kalau nggak dipantulkan gimana Om? Kalau nggak dipantulkan gimana Om? Najmu. Ini nggak jadi jim Om. Najmu. Ya. Kalau nggak dipantulkan nggak jadi jim Om. Najmu. Najmu.
Najm. Najm itu harus Najm. Nama juga gitu. Najm. Baik. Iya. Baik, ada lagi yang bertanya ibu-ibu? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Baik, la yujad idan istamir. Huna wajibun manziliyun PR. Di sini PR ini. at-tamrin atsani ini untuk PR ibu-ibu ya. PR wajibun manziliyun. At-tamrin atsani. Perintahnya apa ibu-ibu? Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin, seperti hampir sama seperti tugas sebelumnya kemarin. Isilah bagian yang kosong dengan meletakkan kata yang sesuai. Bedanya kalau kemarin kita diberi pilihan, ini bebas Om. Bebas, silakan diisi dengan kata yang sesuai, tapi harus sesuai. Bebas tapi sesuai. Jadi nuqtah ghaniyun, nuqtah hulmun, nuqtah maridun, nuqtah ladhir, nuqtah tawilun, ala akhir nuqtah qasirun. Silakan sampaikan dengan maknanya kira-kira isinya apa. Ada pertanyaan, hal min soal? Kira-kira bingung tidak ibu-ibu di sini? Ini bagaimana? Ada pertanyaan? Saya belum paham, Ustadz. Nah? Iya, maksudnya ini bagaimana, saya belum paham. Baik. Jadi ini kan ada bagian yang kosong Om ya. Jadi itu ada, ini sebenarnya titik, ini kotak ini maksudnya yang kosong titik gitu. Lalu di akhir ada sifat. Ada ghaniyun, maridun, tawilun, qasirun. Silahkan di bagian yang kosong itu dengan kata yang sesuai. Seperti yang PR sebelumnya kan kemarin misalkan apa? At-tajwaniyun. Ini saya masih jawab. Ya udahlah apa tuh? Boleh deh. Contohnya yang nomor 1 misalkan at-tajiru ghaniyun, misalkan seperti itu. Atau dijawab dengan isi yang kan ghaniyun itu tidak harus at-tajiru. Begitu Om? Iya. Maksudnya. Ya, paham. Jadi itu tapi terserah aja ya, bebas. Ya. Yang pasti harus sesuai gitu, yang pas ya gitu kan. Harus sesuai dengan maknanya. Jadi bebas. Ya, nggak mungkin kan. Tapi harus sesuai dengan adikku ghaniyun itu kan nggak mungkin ya Ustaz. Nggak mungkin Om, nggak mungkin. Iya, Ustaz paham ya. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu tentang PR. Ini halaman 29 ibu-ibu ya. Safha at-tasi'ah wa 'ishrun. Halaman 29. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Laisa hunaka soal, nastamir ila as-safhah allati ba'daha. Kita beranjak ke halaman setelahnya. At-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Perintahnya ikhtar ikhtar maknanya pilihlah ikhtar kalimatan minal qaimati ba, pilihlah kata dari kolom ba tunasibul kalimat allati fil qaimati hamzah, yang cocok atau sesuai dengan kata pada kolom A. Gitu ya. Di sini ada 2 kolom, ada kolom A dan kolom B. Ada kolom A dan ada kolom B. Ya. Nah, di sini di bagian A, di sini ada beberapa kata. Silahkan pilih kata di kolom B yang sesuai dengan kolom A, dicocokkan mana yang sesuai. Kalau di sini kan lurusnya ini kan nggak sesuai, misalkan at-talibul ladzi itu. Nah, apanya kan gitu. At-talibul ladzi itu. Jadi ini sesuai. Silahkan pilih kata yang sesuai sifatnya, kira-kira apa khobarnya gitu ya. Saya bingung tidak maksudnya ini? Latihan. Ya, Ibu. Baik. Kita lanjut. Jodoh bukan ya.
Menggabungkan kalau dulu mungkin di SD itu kan dipakai bukan SD, TK mungkin ya. Jadi Menjodohkan. pakai panah dan seterusnya kan gitu. Nah, ini silakan dipilih. Kita tadi sampai Ibu Wahyuni, Nastamir. Silahkan. Wilda Hidayah Putri, tafadhali. At-talibu nuqtah. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ahsanti. At-talibu maridun. Ba'da. Ibu Yayah Rahia. Tafadhali. Ad-dukkanu nuqtah. Ad-dukkan kira-kira apa, Om? Maftuh. Ibu Yayah. Ad-dukkanu Maftuh. الدكان مفتوح أحسنتي الدكان مفتوح بارك الله فيك بعده kembali ke Ibu Anita Rifai تفضلي التفاح التفاح لذيذ أحسنتي ini mudah التفاح لذيذ جيد فتح الله عليك بعده Ibu Dewi Ilahudi تفضلي Al-ma'u harun. الماء حار جيد أحسنتي الماء حار طيب حار فتح الله عليك بعده بيتا نور فاضلة الحجر ثقيل. الحجر ثقيل جيد الحجر ثقيل الله بعده Ibu Edita Anggraini Al-Qalamu terakhir. Al-qalamu maksurun. Maksurun. Nah, nggak ada pilihan yang lain, tinggal ini saja. Al-qalamu maksurun, mudah sekali. Baik, itu jawabannya di samping. Kalau ibu-ibu menyesuaikan teman-teman, jawabannya di samping. Maridun, ad-dukkanu maftuhun, at-tufahu al-ma'u harun, al-hajaru thaqilun, al-qalamu maksurun. Hal soal? Ada pertanyaan? La yujad? Baik, Nastamir. Di sini ada al-kalimat al-jadidah. Ini tidak asing, sudah dihafal semuanya, alhamdulillah. Mungkin ada yang belum selesai hafalnya bab 3. Kalau misalkan lanjutkan lagi tidak masalah. Karena ini kebanyakan kosakata di bab 3 ini kosakata yang apa ya? Kosakata yang dijumpai sehari-hari. Karena kalau nggak hafal nanti salah. Baik. Lalu di sini kita diberikan beberapa contoh kata yang diawali al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Baik. Insyaallah di sini ada masalah ya. Di sini kolom yang pertama itu semuanya katanya diawali al-huruf al-qamariyah, dibacanya jelas semuanya al-abu, al-jannatu, al-himaru, الخبز العين الغذاء الفم القمر الكلب الماء الوحد الهواء اليد. Sedangkan kolom di sana semuanya diawali al-huruf asy-syamsiyah. At-tajiru, at-thawbu, ad-diku, al-dhahabu, ar-rajulu, az-zuhratu, as-samaku, asy-syamsu, as-sadru, at-talibu, ad-dhahru, al-lahmu, an-najm. Baik. Insyaallah di sini tidak ada kendala ini. Masya Allah. Ternyata masih ada. Kemarin. Hafalannya nambah berarti ini. Apa, Om? Iqra'il kalimat. Baik, ini tamrin terakhir ini, Om. Al-akhir. Tamrin al-akhir. Latihan terakhir, perintahnya iqra'il kalimatil atiyati واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. Bacalah atau kata-kata berikut ini, kemudian tulislah. Kemudian tulislah mura'iyan dengan perhatian qawaid. Qawaid ini jamak dari qaidah. Qaidah sudah jadi bahasa Indonesia, kaidah. Ini jamaknya dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutq. Nutq itu artinya pengucapan al-huruf al-qamariyah wa syamsiyah. Baik.
Kita coba kita jawab biar lebih cepat dijawabnya 3-3 ya, 3 kata 3 kata. Kita jawab 3 kata. Tadi terakhir Ibu Edita, sekarang berarti Ibu Erniwati. Tafadhali, Bu Erni. Al-baitu. Al-baitu. Ad-diku. Ad-diku. Wa? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Masya Allah. Ba'da. Fadilah Nur Mu'arifah. Tafadhali. Fadilah Nur Mu'arifah. Ustaz. Nah, tafadhali, ajibi. Yang mana? Halo, Fadilah. Silakan dibaca. Di sana bacanya apa itu? Al-babu. Naam. Thumma? Al-talibu. Thumma? Bacanya apa? As-sukaru. As-sukaru. Al-babu, al-talibu, as-sukaru. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'anda. Ibu Herawati Aman Afan. Ista'adanat. Ibu Indah Monadiana. Tafadhali. Ibu Indah. Tafadhali. Ad-daftaru. Naam. Thumma? Al-akhu. Al-akhu. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Jayid. Ahsanti. Ad-daftaru. Al-akhu. Ar-rasulu. Begitu ya? Jayid. Ahsanti. Ba'anda. Ibu Iriana. Ibu Iriana. Ibu Iriana. Mana tadi Ibu Iriana? Kok tidak ada? Kita lewati Ibu Iriana ke sekarang Jenny Arnanda. Tafadhali Jenny. Jenny. Tafadhali. Jenny Arnanda. Tidak bisa bersambung. Kita lanjutkan ke Ibu Kurnia Irawati. Tafadhali. Ibu Kurnia. Al-wajhu. Naam. As-sadiqu. As-sadiq. Al-Qur'anu. Jayid. Al-wajhu. As-sadiqu. Al-Qur'anu. Baik. Ahsan. Fatahallahu alaik. Enggak apa-apa. Di awal-awal mungkin masih agak penyesuaian pengucapannya itu masih agak yang ada panjang-panjangnya, tapi diusahakan kalau pendek betul-betul pendek, Mas. Karena kalau di bahasa kita kan memang nggak masalah mau panjang mau pendek, memang nggak ada yang protes. Tapi kalau dalam bahasa Arab panjang pendek itu bisa menentukan arti. Al-wajhu, bukan al-wajhu, as-sadiqu, al-Qur'anu. Itu seperti ada tambahan waw di belakangnya. Baik, begitu ya? Nggak masalah. Fatahallahu alaik. Ba'da Ibu Lia Suslia, tafadhali Ibu Lia. Ustaz. As-salatu. Baik. Al-ka'batu. Ba'da Ar-ra'su. Ahsanti. As-salatu al-ka'batu ar-ra'su. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'da Ibu Lina Silawati, tafadhali. Apa Ustaz? Apa itu membaca? Apa nih? Al-is. Benar nggak Ustaz? Al-isba'u. Al-isba'u, betul. Al-isba'u. Aso apa nih? Ini setiap pasti ada di belakang ini, insya Allah. Asobunu. As-sabunu. Nanti dihafal, ya.
Ini belum Iya, selesai. apaan tadi belum selesai. As-sabu, Terus terakhir itu apa, Om? azofaru. Azofaru bukan? Bukan. Apa? Ibu-ibu apa ini? Azufru. Al-dhufru. Al-dhufru. Oh, azufru. Iya. Dhufr. Dhufr. Artinya kalau dhufru itu nanti ada sendiri maknanya berbeda. Dhufr. Oh. Iya, Amplop Ustaz. namanya. Kalau fathah maknanya amplop. Al-dhufru. Amplop nama. Kalau al-dhufru kuku. Kayak gitu ya. Iya. Al-isba, ada juga sih yang membaca al-isba, tapi itu yang lebih lazim. As-sabun al-dhufru, al-dhufru. Jayyid, ahsantum. Ba'dah. Ibu Lina Wartabuni maridah. Ba'dah Muzdalifah. Tafadhali Muzdalifah. Al-fajru, Al-fajru, al-zuhru, al-asru. Al-fajru, al-zuhru, al-asru. Ini karena sambungannya dengan waktu-waktu sholat, ini bacanya al-zuhru, bukan al-zuhru. Tadi sempat al-zuhru. Nanti nggak nyambung nanti. Al-zuhru, bisa al-zuhru, waktu zuhru. Kalau al-zuhru, ini ada baik, Anda terakhir, Ibu Nina Miranti tidak bisa bersama. Al-Maghribu. Al-Maghrib. Al-Isya'u. Al-Isya'u. Baik, ahsantum. Al-Maghribu. Al-Isya'u. Ini bacanya Al-Isya'u seperti bahasa kita Aisyah ya, Aisyah. Jadi ainnya kasroh dan dibaca fathah. Kalau dibaca fathah artinya apa ibu-ibu? Tahu nggak ibu-ibu? Al-Asya'u. Al-Asya itu apa artinya? 10. Bukan ya? Makan malam. Siang. Oh, makan. Kalau kemarin ada goda, goda itu makan siang. Kalau Asya itu Makan malam. Makan malam. dinner. Oh, makan malam. Kalau Aisyah itu waktu sholat Aisyah. Kalau Asya itu makan malam, Om. Jadi berbeda kan? Jangan sampai salah harokat. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu di sini? Itu semuanya harokatnya. Al-Isya'u ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Ini sudah terakhir. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Jadi tadi PR-nya halaman berapa ibu? Tulisnya? 29, Ustaz. Halaman 29 ibu. Halaman 29 mengisi untuk karena insya Allah kita pekan depan sudah akan mempelajari bab 4, berarti juga kita harus mempersiapkan, kita harus menghafal kosakata bab 4. Jadi tugas kalau tugas tulis tadi mengerjakan 29, untuk tugas hafalan kita menghafal kosakata bab 4 ibu-ibu ya. Di kamus halaman berapa ibu-ibu? Halaman 7 dan halaman 8. Di sana ada 2 halaman. Halaman 7 itu kosakata al-mufradat, sedangkan halaman berikutnya halaman 8 itu jangan dilupakan karena nanti beda halaman, nanti dikiranya sudah cukup 1 halaman saja. Jadi halaman berikutnya di sana ada al-asalib, ungkapan di sana juga harus dihafal. Begitu ibu-ibu ya. Coba kita cek di sini. Di sini kita akan di bab 4 nanti insya Allah kita akan mempelajari atau dikenalkan beberapa huruf jar. Jadi bukan semua huruf jar tapi hanya beberapa saja. Kita nanti bertahap. Jadi fi ini termasuk huruf jar. Fi bermakna di dalam, ala di atas, wa itu artinya di sini dan kita belum mempelajari wa yang maknanya yang lain. Anda sebenarnya makna wa yang lain seperti wa yang artinya demi, wa yang artinya ketika itu ada. Tapi wa di sini kita baru mengenal wa yang maknanya dan. Ada rabi' ghurfatun. Ghurfah itu bisa bermakna kamar, bisa juga bermakna ruangan. Ba'da hamma kamar mandi, matbahun dapur, sa'atun jam. Saat itu maknanya jam di sini, meskipun terkadang
juga sa'atun itu bisa juga bermakna hari kiamat. Kalau kita membaca mushaf Al-Quran, ada kata sa'atun biasanya bermakna hari kiamat. Tapi kalau di sini konteksnya maknanya jam. Gitu Ibu-ibu ya. Lalu di sana nomor 8, madrasatun, sekolah. Mada itu ma tambah za. Jadi maknanya sama apa? Ba'da jami'atun, universitas. Mirhadun, toilet. Langit, min dari ila, anta, kamu, ana, saya atau aku, huwa, dia, juga dia maknanya. Bedanya kalau huwa itu untuk laki-laki, sedangkan dia untuk perempuan. Al-Yabanu, Jepang, As-Sinu, Cina, Al-Hindu, India, Khoroja, keluar. Ini kalau Khoroja ini fi'lun ya. Khoroja itu keluar, namanya zahaba, pergi. Ini dua-duanya ini termasuk fi'lun, kata kerja. Dan ini fi'lunnya madhi, lampau. Selanjutnya di sana ada mudirun. Mudirun itu bisa bermakna direktur, bisa direktur perusahaan, pesantren atau yang lain. Bisa juga kalau konteksnya di dalam sekolah, hanya kepala sekolah. Ba'da al-Filipina, negara Filipina, al-asalib. Aina Muhammadun? Coba, karirna ba'di. Aina Muhammadun? Sudah malam itu. Aina Muhammadun. Marratan ukhra. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ba'da huwa fil fasli. Fil fasli. Dia di dalam kelas. Ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu tentang tugas hafalan ini. Tadi saya ketika mengajak PR itu ternyata ada yang mengira bab 4 kosakata bab 4 ini sudah menjadi tugas. Jadi ada 2 orang tadi, 2 orang. Masya Allah. Tadi sudah menyetorkan bab 4. Kalau yang sudah disetorkan, alhamdulillah nggak masalah. Berarti sudah hafal, alhamdulillah. Untuk yang lain yang belum hafal, silahkan dihafalkan Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, ini ada 26 kosakata. Kalau Ibu-ibu biar tidak terlalu berat, silahkan dicicil menghafalnya per hari. Nanti kalau sudah hafal 26, baru disetorkan. Begitu Ibu-ibu ya. Baik, soal ada pertanyaan Ibu-ibu? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu mudahan, keberkahan, keistiqamahan, serta keikhlasan pada proses belajar kita. Allah mengirim amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.